Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami salah satu cicit dari almarhum Kyai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi tentang makom spiritualnya dan juga makom spiritual saudara laki-lakinya. Di dalam visual mimpi tersebut ada keberadaan Fulan dan juga saudara laki-laki si Fulan berada dalam suatu rumah. Di dalam rumah tersebut ada visual mobil milik saudara laki-laki Fulan. Saudara laki-laki si Fulan itu sedang memperbarui mobilnya. Mobilnya baru. Dan di dalam mimpi itu ada suara tanpa wujud yang mengatakan keadaan meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Dan dikatakan di dalam hati si Fulan di mimpi itu bahwa saudara laki-laki Fulan itu tidak suka mendapatkan nasihat, tidak mau menerima nasihat tentang kebiasaan yang dilakukannya itu. Kemudian di mimpi itu, Fulan mengendarai mobil saudara laki-lakinya itu, namun berjalannya mundur, tidak normal. Biasanya kalau mobil itu dikendarai, jalannya itu ke depan, tetapi mobil yang dikendarai Fulan, milik saudara laki-lakinya itu berjalan mundur. Lalu, apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulan tersebut? Perlu diketahui saudara-saudariku muslimin muslimat mukmin mukminat dimanapun berada, khususnya umat Islam, mimpi bukan hanya kembangnya tidur seperti halnya pemahaman orang awam di luar sana. Namun mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga ilmu takwil mimpi. Allah Ta'ala berfirman pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Di dalam Al-Quran pada surat Yusuf terdapat contoh-contoh mimpi tentang takdir seperti mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam pada surat Yusuf ayat 4. Dialami Raja Mesir dan juga dialami dua tawanan di saat itu. Mimpi yang lain seperti hanya terdapat pada surat As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu tentang sejarah hari raya Kurban, hari raya Idul Adha. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Fat dan surat Al-Anfal. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga banyak mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW yang dikisahkan. Dan juga mimpi-mimpi yang dialami orang-orang soleh terdahulu. Di dalam kitab para wali Allah seperti hanya kitab Al-Qusairiyah, kitab Al-Hikam, kitab Futhul Ghaib juga dijelaskan tentang mimpi-mimpi yang dialami para wali Allah. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan Al-Albani, Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi seorang mukmin dan juga seorang muslim yang soleh adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, para rasul Allah. Karena apa? Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali berupa mimpi yang benar, mimpi yang baik dalam tidurnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, perlu Anda mengetahui dalil-dalil terkait mimpi dan ilmu takwil mimpi agar imannya semakin kokoh bahwa mimpi bukan hanya sebagai kembangnya tidur. Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami Fulan adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Makom spiritual yang dimiliki Fulan di visual mimpi itu diberitahukan ketika Fulan mengendarai mobil milik saudara laki-lakinya itu berjalan mundur. Itu artinya Fulan
makom spiritualnya di sisi Allah itu bukanlah pecinta duniawi. Karena ketika divisualkan Fulan mengendari mobil itu jalannya mundur. Nah, hal ini diperkuat dengan mimpi Fulan pada hari yang lain. Fulan bermimpi tentang keadaan spiritualnya. Di visual mimpi pada hari yang lain, Fulan mengalami visual di mana di mimpi itu diperlihatkan Fulan itu memegang Al-Quran. Dan juga selain Al-Quran, Fulan memegang buku yang warnanya putih. Dan juga Fulan memegang buku yang lain di mana di mimpi itu dikatakan tugas yang terakhir. Ya. Di visual mimpi itu juga terdapat orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu. Dan juga ada orang-orang, sekumpulan orang-orang yang mempresentasikan tentang hal keduniawian. Teman-teman yang seprofesi dengan Fulan di dalam kehidupan nyata ada di mimpi itu sedang mempresentasikan proyeknya. Nah, Fulan di dalam mimpi itu di luar dua golongan tersebut. Fulan bukanlah tergolong orang yang ada pada golongan taklim, orang yang menyukai majelis ilmu, juga bukan tergolong orang yang menyukai tentang keduniawian. Fulan sudah melampaui dua golongan tersebut. Karena di dalam mimpi itu disebutkan, divisualkan memegang Al-Quran, itu artinya Fulan sudah berhasil menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sesuai syariat. Dan Fulan memegang buku putih itu artinya buku amalan, buku catatan amal yang ditetapkan oleh Allah bahwa Fulan itu tergolong orang-orang yang dimuliakan karena warnanya putih. Putih itu simbol kesucian, simbol kebaikan. Kemudian buku yang terakhir yang dipegang Fulan adalah tugas terakhir. Dikatakan tugas terakhir. Itu ada suara tanpa wujud. Artinya Fulan mendapatkan tugas khusus dari Allah yang mana sedang diperjalankan saat ini. Nah, sedangkan makom spiritual saudara laki-laki si Fulan itu adalah pecinta duniawi karena ada simbol mobil yang dimiliki saudara laki-lakinya itu sedang diperbarui. Artinya saudara laki-laki Fulan masih mencintai duniawi di saat Fulan bermimpi tentang itu. Dan di mimpi itu juga dikatakan Allah memberi petunjuk dengan adanya suara tanpa wujud bahwa seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Dan di mimpi itu juga disebutkan ada perasaan di hati Fulan bahwa saudaranya si Fulan itu tidak suka dinasihati atas kebiasaannya itu, tentang keduniawinya itu. Nah, oleh karena itu di dalam mimpi itu ada hikmah bagi kita semua sekarang. Ketika dikatakan bahwa orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya, itu adalah seperti apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, setiap hamba Allah itu akan dibangkitkan dari kuburnya sama seperti keadaan ketika ia meninggal. Sehingga kita juga harus mengingat firman Allah terkait sabda Nabi tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan banyak orang yang binasa karena dunia.
Oleh karena itu, dengan adanya mimpi tersebut, kita harus berhati-hati terhadap dunia, yaitu jangan mencintainya, cukup di tangan saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.